Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video ini aku akan membagikan satu cerita kiriman dari Riri. Hai Riri, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Riri cerita kalau dia tuh punya pengalaman yang mungkin gak akan pernah bisa dia lupakan di seumur hidupnya. Dan pengalamannya ini itu ada hubungannya sama salah satu tetangganya. Tetangganya ini ternyata super resek banget. Awal-awal pas Riri pindah ke rumahnya itu, tetangganya ini tuh baik banget orangnya. Tapi makin lama makin kelihatan kalau tetangganya ini memiliki hati yang jelek banget. Dia itu kayak cemburu dan iri sama kehidupannya si Riri. Awal-awal si Riri nggak terlalu mempermasalahkan apa yang dilakukan sama tetangganya. Tapi sampai pada suatu hari terjadi sesuatu sama anaknya. Anaknya tuh jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan itu Riri masih berpikir positif, dia nggak nuduh siapapun. Tapi pas hasil pemeriksaan dokter keluar, ternyata anaknya ini tuh katanya hanya kecapean. Akhirnya diresepkan vitamin dan beberapa obat, lalu pulang. Bukannya sembuh, anaknya ini sakitnya tuh malah makin parah. Riri akhirnya diskusi sama suaminya. Sampai pada akhirnya ibu mertuanya itu ngasih saran ke Riri buat cari ustadz atau orang pintar gitulah yang bisa membantu menyembuhkan anaknya. Karena kata beliau, ini kalau menurut pandangan ibu mertuanya Riri, sakitnya anaknya si Riri ini itu gak ada hubungannya sama medis, melainkan ada sesuatu yang gak beres di tubuh anaknya. Akhirnya Riri mulai mencari informasi sampai pada akhirnya Riri bertemu dengan seseorang, dan seseorang inilah yang akhirnya menguak kira-kira sakitnya anaknya Riri itu kenapa. Pas Riri dengar pernyataan dari orang itu, jujur Riri kaget banget. Dia benar-benar gak nyangka kalau tetangganya itu yang alih ibadah, yang memang hatinya jelek. Tapi ya entahlah, kalian nanti bisa menilai sendiri ketika kalian sudah selesai mendengarkan cerita ini. Riri yang merasa sakit hati akhirnya minta tolong sama orang itu untuk, "Pak, sembuhkan aja anakku." Karena dia benar-benar ingin fokus di kesembuhan anaknya. Entah apa yang dilakukan sama orang ini sampai terjadi sesuatu sama tetangganya dan membuat semua orang akhirnya tahu bahwa ini orang itu benar-benar jahat banget. Penasaran kan kira-kira apa yang terjadi sama tetangganya Riri? Ya udah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Siapa di sini yang punya pengalaman gak enak sama tetangga atau punya tetangga yang super duper reseknya? Boleh yuk cerita di kolom komentar. Karena si Riri ini tuh ada pengalaman yang berhubungan sama tetangga super resek. Awal-awal tuh Riri gak nyangka kalau tetangganya itu yang dia kira baik ternyata bisa berbuat seperti itu. Penasaran kan? Ya udah yuk kita bahas ceritanya dari awal. Di tahun 2017 Riri itu dikasih info sama suaminya kalau suaminya yang sudah bekerja hampir 3 tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menempati rumah dinas. Wah, mendengar itu Riri seneng banget. Perempuan mana sih yang gak pengen punya rumah sendiri atau tinggal sendiri setelah menikah, yang gak tinggal sama orang tua, yang gak tinggal juga sama mertua. Apalagi sekarang Riri dapat info kalau suaminya bisa mendapat kesempatan untuk tinggal di rumah dinas. Ya masih statusnya rumah dinas ya, tapi setidaknya di rumah itu kan yang tinggal cuma Riri, suaminya, dan anaknya yang waktu itu masih berusia 2 tahun. Dan di rumah itu juga Riri itu bisa lebih mengeksplor dirinya sendiri, biar dia itu bisa leluasa menjadi seorang ibu dan seorang istri tanpa ada campur tangan orang lain, ya entah keluarga dari dirinya atau keluarga dari suaminya. Masih si Riri ini dapat mertua tuh yang super baik, ipar-ipar juga baik banget. Cuman kan ya
gimana ya, namanya habis nikah ya pasti pengen hidup mandiri. Mumpung ada kesempatan ini, Riri sharing dong sama ibu mertuanya. Soalnya sejak dia nikah, selesai nikah sama suaminya, dia itu tinggal bareng mertuanya. Hidup jauh dari keluarganya karena Riri itu bukan berasal dari kota itu. Jadi apa-apa itu dia rundingin sama mertuanya. Dan alhamdulillah mertuanya tuh orangnya baik banget. Nggak yang bapaknya atau ibunya semua baik, ipar-iparnya juga baik. Pas waktu Riri sharing, ternyata orang tua suaminya ini sangat mensupport. Bahkan yang namanya orang Jawa itu ya, ibu sama bapak mertuanya itu mencarikan hari baik untuk Riri dan suaminya pindah ke rumah itu. Setelah semua proses selesai diurus sama suaminya, terus hari baiknya tiba, Riri sama suaminya langsung boyongan ke rumah itu. Dan Riri sama suaminya maupun anaknya itu nggak langsung menempati rumah tersebut. Butuh 3 hari lamanya untuk menata furniture di rumah itu. Barulah setelah itu Riri beserta suami dan anaknya tinggal di sana. Ternyata pas waktu mereka visit pertama kali, rumah ini tuh sudah dibersihkan, halamannya sudah ditata rapi. Ibarat kata si Riri sama suaminya sama anaknya tuh tinggal nempatin doang. Nanti kalau perlu diubah segala sesuatunya itu masalah pribadi, karena pihak perusahaan itu hanya membersihkan rumah ini. Cuman menurut Riri, rumah ini tuh nggak perlu direnovasi lagi, soalnya rumahnya tuh bagus banget. Rumah ini mengusung konsep modern klasik. Pokoknya rumahnya cantik dan ini adalah rumah impiannya Riri. Ini masih statusnya rumah dinas ya, tapi Riri bersyukur banget. Akhirnya dia sedikit banyaknya keturutan lah apa yang menjadi keinginan dia setelah menikah. Yaitu nggak tinggal bareng keluarganya ataupun tinggal bareng mertuanya. Ya biar dia sama suaminya ini bisa hidup mandiri, mengelola keluarga mereka secara mandiri. Dan saat Riri melihat lingkungannya juga kayaknya lingkungannya bagus gitu loh. Orang-orangnya kayak baik, terus positif. By the way, ini adalah komplek rumah dinas tempat kerja suaminya. Otomatis orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang kerja satu perusahaan sama suaminya. Dan setelah terima kunci menata furniture, tibalah di hari Riri pindahan di rumah itu. Dan besokannya itu kebetulan di hari Sabtu, Riri langsung mengadakan pengajian. Ya berharap berdoa semoga rumah ini mendatangkan rezeki dan keberkahan untuk Riri, suaminya dan anaknya. Dari Jumat sore, Riri itu sudah menyebarkan undangan. Jadi ketika suaminya masih kerja, Riri kan udah ngeprint undangan yang dibagikan ke seluruh tetangganya yang satu komplek. Memang Riri tuh nggak ngundang sampai warga luar komplek ya, cuma di dalam komplek aja karena ya tujuannya ya untuk pengajian mendoakan rumah ini. Dari pembagian undangan itu yang dibantu sama adik iparnya, secara nggak langsung Riri kan akhirnya kenalan sama satu persatu penduduk di komplek rumah dinas tersebut. Hingga Riri berkenalan dengan seorang mbak-mbak yang usianya masih mungkin belum 40 tahun, tapi di atasnya Riri. Sebut saja namanya Mbak Nini lah. Sosok Mbak Nini inilah yang akan kita bahas di video ini. Awal-awal Riri kenal Mbak Nini itu orangnya baik banget. Orangnya tuh welcome, orangnya itu kayak nyemana loh. Bahkan Mbak Nini itu datang lebih awal dari orang-orang yang lain di momen pengajian rumahnya si Riri. Mbak Nini datang tidak dengan tangan kosong tapi membawa sesuatu, dan Mbak Nini itu bahkan membantu Riri menyiapkan semuanya. Riri merasa bahwa wah ini lingkungannya baik banget, lingkungannya positif. Soalnya sudut pandangnya itu ya terpatok pada Mbak Nini. Mbak Nini aja orangnya baik kayak gini, apalagi tetangga-tetangga yang lain. Tapi ya si Riri ini sudah menyiapkan kalau andai kata dia bakal bertemu dengan tetangga-tetangga yang kurang baik. Hingga satu persatu ibu-ibu komplek tuh pada berdatangan di Sabtu sore, karena acaranya kan Sabtu sore tuh selesai azan asar. Di hari Sabtu Minggu suaminya itu libur kerja karena memang
setiap 1 minggu libur perusahaannya. Datanglah mereka nih satu persatu, dan mereka semua datang tidak dengan tangan kosong, sambil membawa bingkisan hadiah untuk Riri dan keluarganya. Hingga acara pengajian itu berlangsung dengan lancar. Semuanya pada bercengkrama, menceritakan satu persatu, ya kan? Ya pokoknya kayak berbagi cerita enak banget gitu. Kayak gak ada sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang mencurigakan. Dan terlihat sangat jelas orang-orangnya tuh benar-benar positif vibes. Riri benar-benar bersyukur sama Allah, dia diberi rumah dinas dengan lingkungan sepositif ini. Hingga acara pengajian itu selesai, satu persatu orang-orang tuh pada pulang, kecuali Mbak Nini dan suaminya. Di situ Mbak Nini malah minta nomornya Riri. Tuker nomor yuk gitu. Oh boleh mbak. Akhirnya dikasih lah sama Riri, ya kan, nomor si Riri. Habis itu ya udah Mbak Nini pulang, dan Riri mulai menjalani aktivitasnya sehari-hari. Di hari Minggu sore kan akhirnya semua keluarganya pada balik. Tersisalah Riri, suaminya, dan anaknya di rumah itu. Riri masih merasa semuanya everything is okay, ya. Semuanya baik-baik saja, gak ada huru-hara. Di hari-hari kedepannya Riri juga bisa enjoy. Bahkan dari Mbak Nini inilah Riri tuh tahu di mana tempat belanja orang Lijo biasanya mangkal, terus toko kelontong, terus sekolahan. Nanti kalau anaknya mau masuk PAUD dikasih tahu sekolah di sini aja bagus, harganya murah. Terus bahkan pernah tuh di momen kayak malam Minggu atau malam Senin, pokoknya antara Sabtu Minggu, kalau suaminya nggak bisa ngajak Riri keluar, Riri tuh pasti dijemput Mbak Nini naik motor. Mereka keliling-keliling aja gitu. Kan nggak jauh dari rumah dinasnya Riri itu kan ada kayak taman hiburan rakyat, kayak Kodam loh, di Surabaya. Itu Riri sama Mbak Nini itu sudah beberapa kali mengunjungi tempat itu. Kalau pas suaminya Riri lagi banyak kerjaan atau pas lembur, Mbak Nini pasti ngajak Riri ke sana. Nah, Mbak Nini sendiri itu punya anak yang berusia 4 tahun. Anaknya cewek, anaknya Riri kan cowok. Tapi pas waktu mereka lagi main bareng itu kayak klop banget, kayak kakak adik. Otomatis kan ya si Riri makin nyaman gitu loh, berteman dan kemana-mana sama Mbak Nini. Bulan pertama semuanya berjalan dengan baik. Sampai bulan ke-6, gak terasa udah setengah tahun Riri menempati rumah ini. Riri bilang sama suaminya, alhamdulillah ya yang kita dapat rumah yang lingkungannya tuh baik banget. Apalagi aku punya tetangga sebaik Mbak Nini. Suaminya bilang, iya yang alhamdulillah. Pas waktu itu Riri itu sempet ketemu sama beberapa tetangga yang lain, kayak Bu Yuli atau Bu Ana. Bu Yuli sama Bu Ana ini ketemu sama Riri pas waktu di Lijo, pas waktu Riri belanja. Mereka berdua itu sempat mengingatkan Riri untuk tidak terlalu akrab sama Mbak Nini. Riri awalnya sih bingung ya, kenapa kok Bu Yuli sama Bu Ana ini melarang Riri untuk tidak terlalu dekat sama Mbak Nini. Kata mereka, Mbak Nini itu emang orangnya baik, tapi terkadang sikapnya tuh aneh. Jadi dia tuh kayak tipe-tipe orang yang denial, kadang baik, kadang jahat. Soalnya Mbak Nini itu sempat terlibat perselisihan. Adalah di komplek itu namanya Bu Yesi. Bu Yesi ini itu kan ikut arisan. Jadi di komplek itu kayak ada arisan khusus ibu-ibu komplek. Dan Bu Yesi ini kebetulan pada waktu itu waktunya nari. Si Mbak Nini itu gak hadir, dia belum bayar arisan di minggu itu. Ditagih dong sama Bu Yesi. Bu Yesi tuh nagihnya baik-baik, gak yang marah-marah. Saksinya itu Bu Ana. Lah di situ Mbak Nini ini malah marah-marah ke Bu Yesi. Habis itu Bu Yesi jatuh sakit. Untungnya Bu Yesi sembuh setelah dibawa pergi ke rumah seorang kiai.
Pas pulang, Bu Yesi cerita ke Bu Ana sama Bu Yuli berserta Bu RT, kan di situ ada RT-nya. Kalau sakitnya Bu Yesi itu katanya diguna-guna sama seseorang. Pas waktu ditanya sama ibu-ibu, namanya juga ibu-ibu ya kan, kepo, siapa Bu yang kayak gituin sampean? Bu Yesi nggak mau ngasih tahu, tapi Bu Yesi tahu siapa orangnya. Lah dari situ akhirnya kan ibu-ibu ini cocok logi gitu. Pasti Mbak Nini. Soalnya siapa lagi yang bertengkar, berdebat sama Bu Yesi kalau bukan Mbak Nini, gara-gara uang arisan itu. Yang katanya Bu Yesi ini terlalu lebay, padahal Mbak Nini gak bisa hadir soalnya anaknya sakit. Bu Yesi aja nagihnya baik-baik, nggak yang marah-marah, bentak-bentak gitu, enggak. Cuman nggak tahu kenapa Mbak Nini mungkin suasana hatinya lagi buruk, suasana hatinya lagi tidak baik-baik saja, meresponnya salah paham gitu, salah tangkep. Cuman yang nggak habis pikir nih ya di benak ibu-ibu komplek, kalau Mbak Nini itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Padahal nih ya, kalau dilihat dari covernya aja, Mbak Nini ini tipe orang yang ahli ibadah. Dia itu nggak pernah telat sholat jamaah di masjid situ. Terus kalau ada pengajian di masjid atau pengajian di kampung, Mbak Nini itu nggak pernah skip. Terus kalau pas momen tadarusan, puasa gitu, Mbak Nini itu bakal tadarus sampai tengah malam di masjid. Puasanya nggak pernah telat kecuali lagi datang bulan. Terus anaknya itu kalau pas waktunya ngaji itu dia selalu kayak ayo ngaji. Karena memang cover dari Mbak Nini maupun suami dan anak-anaknya itu covernya sangat sangat baik lah kalau secara sudut pandang Islam gitu loh. Pokoknya orangnya tuh kayak ahli ibadah banget. Beda kayak ibu-ibu yang lain, nggak pernah ngegibah, nggak pernah ngumpul, jarang ngumpul kecuali kalau pas arisan atau acara di komplek. Misalnya kayak momen 17 Agustus atau momen Maulud Nabi atau momen silaturahmi, Idul Fitri, Idul Adha, itu Mbak Nini nggak pernah ngumpul kecuali momen-momen tersebut. Lah mendengar itu, Riri kayak antara percaya nggak percaya. Masa sih Mbak Nini kayak gitu? Kalau dilihat dari orangnya aja, kayaknya nggak kayak gitu deh. Dia punya pemikiran lain soal Mbak Nini. Si Riri mikirnya, mungkin Bu Yesi ini diguna-guna sama orang lain, mungkin keluarganya atau gimana gitu. Pokoknya dia nggak terlalu ambil pusing omongan warga setempat. Sampai Riri itu dikasih surprise sama suaminya. Dan ini merupakan anniversary 3 tahun pernikahan mereka. Riri itu dibelikan mobil sama suaminya. Bukan mobil yang gede, bukan juga mobil yang kecil ya. Mobil standarnya biasanya dipakai ibu-ibu, Honda Jazz. Riri kaget banget pas waktu suaminya membelikan dia mobil. Si Riri bilang gini, loh yang kenapa sih beliin aku mobil? Kamu aja loh kerja naik motor. Udah mobilnya buat kamu aja. Kata suaminya, enggak, ini mobil memang khusus buat kamu. Aku sengaja udah save money dari lama, pengen ngasih kamu surprise mobil ini, biar nanti kalau anak kita udah sekolah kamu bisa anter. Riri benar-benar bersyukur sekali. Dan besokannya setelah mobil itu datang dikirim ke rumah, Riri itu langsung bagi kayak ya biasa wong Jawa biasanya bubur, jajan pasar gitu kan. Itu dia bagiin. Dan tetangga-tetangganya tuh mengucapkan selamat ya Mbak Riri ya, semoga mobilnya membawa berkah dan lain sebagainya. Tapi ketika Riri ngirim ke rumahnya Mbak Nini itu nggak ngebukain pintu Riri sama sekali. Padahal Riri tahu Mbak Nini ada di dalam. Riri bingung, kenapa ya? Kok Mbak Nini nggak mau ngebuka pintu ya? Kenapa Mbak Nini nggak mau ketemu aku ya? Apa aku ada salah nih ya sama Mbak Nini? Karena dipanggil berkali-kali Mbak Nini nggak keluar-keluar, akhirnya jajanan yang dikasih Riri itu cuma dicantolin di gagang pintu. Habis itu dia ngider lagi karena kan hari udah makin sore, waktunya anaknya mandi makan. Ya udahlah, selesai itu Riri ngurus anaknya. Lah habis itu Riri ini masih kepikiran sama Mbak Nini. Dia ceritalah ke suaminya, sayang, Mbak Nini kenapa ya? Kok tadi pas waktu aku nganter jajan buat syukuran mobil, dia nggak mau kebukaan pintu.
Ya mungkin dia lagi nggak ada di rumah kali yang, kata suaminya. Enggak ya, dia ada di rumah, cuman nggak tahu kenapa kok nggak ngerespon aku ya yang ya. Ah udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi bagi siapa namanya, bagi Riri itu membuat Riri kepikiran. Akhirnya selesai dia makan malam nih bareng suami dan anaknya, dia izin ke rumahnya Mbak Nini. Jalanlah dia. Pas waktu dia tiba di depan rumahnya Mbak Nini, di depan semua rumah yang ada di kompleks ini itu kan ada tong sampah. Dia mau manggil nih namanya Mbak Nini, tapi dia keburu salfok dengan tempat sampah yang ada di depan rumahnya Mbak Nini. Kenapa? Karena di tempat sampah itu ada jajanan yang tadi sore dikasih sama Riri. Ternyata dibuang sama Mbak Nini. Dia sampai make sure yang ngeliatin satu persatu tempat sampah yang ada di kompleks itu. Tapi cuma tempat sampah di depan rumahnya Mbak Nini doang yang ada jajanan dia. Sedangkan yang lain tuh nggak ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa jajan itu dibuang sama Mbak Nini? Akhirnya dia pulang, dia nangis. Si Riri ini nangis, dia cerita ke suaminya. Yang tadi jajan yang aku kasih ke Mbak Nini dibuang sama Mbak Nini. Nggak dimakan sama sekali yang. Kenapa ya yang? Suaminya yang ngedenger itu kaget. Masa sih Mbak Nini kayak gitu? Bukannya selama ini berbulan-bulan, berminggu-minggu kamu temenan sama Mbak Nini, kayaknya akrab banget tuh kayak kakak adik. Kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Kamu berbuat salah yang? Ya ampunnya, aku tuh nggak berbuat salah apa-apa loh yang. Aku tuh nggak ngapa-ngapain Mbak Nini. Kita juga nggak ada masalah. Cuman nggak tahu kenapa kok Mbak Nini kayak gini ya yang sama aku yang. Aku bingung banget yang. Aku harus gimana nih sekarang? Akhirnya di situ Riri ditenangin tuh sama suaminya, ya kan? Udah yang positive thinking aja, nggak usah terlalu dipikirin. Ya nanti lambat laun juga Mbak Nini pasti baik lagi kok sama kamu. Ya udahlah, Riri coba dem-dem hatinya, dia nggak mau kepancing emosi. Terus besok paginya pas waktu dia ngantar suaminya berangkat kerja keluar rumah gitu kan, dia juga sekalian mau belanja sama anaknya. Dia tuh ketemu sama Mbak Nini. Mbak Nini tuh disapa sama Riri, tapi Mbak Nini ngelengos, kayak seolah-olah kayak nggak lihat si Riri gitu loh, kayak ya apa sih gitu. Dia jalan aja. Terus Riri nyegol suaminya, kata suaminya udah gitu. Ya udah, akhirnya Riri karena merasa sakit hati ya dengan sikapnya Mbak Nini, nunggu Mbak Nini selesai belanja dulu, baru tuh Riri pergi ke tempat belanjaan. Dan di tempat belanjaan itu dia ketemu sama Bu Yesi, Bu Yuli sama Bu Ana. Terus mereka bertiga itu tanya ke Riri, Mbak, kenapa Mbak kok nggak barengan sama Nini? Biasanya belanja barengan tuh sama Nini. Itu tadi aku ngeliat Nini belanja sendiri. Pas aku tanya soal Mbak, malah dia marah-marah sama kami. Terus Riri cerita, saya juga nggak tahu Bu, kenapa Mbak Nini tiba-tiba marah sama saya. Bu Yesi itu bilang begini, halah itu mah wajar ya. Si Nini itu hatinya jelek banget Mbak. Dia tuh selalu iri sama tetangganya, apalagi kemarin tuh ada Mbak orang situ juga, sebetulnya namanya Bu Siti. Bu Siti ini tuh baru beliin motor anaknya yang kuliah. Yang awalnya ngobrol ya sama Mbak Nini tiba-tiba dijauhi sama Mbak Nini. Gara-gara Mbak Nini ini cemburu sama Bu Siti yang bisa beli motor cash. Nggak berselang lama, ya sekitaran seminggu setelahnya, tiba-tiba ada dealer motor datang nganter motor ke rumahnya Mbak Nini. Mbak Nini itu bilang ke tetangga-tetangga kalau dia itu habis beli motor cash. Padahal nggak ada tuh tetangga-tetangga yang tanya soal motor yang dia beli. Tapi dia kayak woro-woro gitu loh. Kayak seolah-olah si Mbak Nini ini tuh nggak mau kalah saing sama tetangga-tetangganya. Padahal dia udah punya motor. Terus beli motor buat apa? Yang warga tahu setelah plat motor itu keluar, motornya langsung dijual sama Mbak Nini. Soalnya nggak perlu motor banyak-banyak. Orang di rumah itu cuma dia sama suaminya sama anaknya masih kecil, mana boleh bawa motor ya kan. Akhirnya dijual lah motor itu jadi bahan gunjingan. Nah sejak itulah Mbak Nini itu jadi jarang keluar rumah, sampai Riri pindah temenan tuh sama Riri. Nggak taunya sekarang Riri beli mobil, si Mbak Nini ngejauhin dia. Lah dari situ akhirnya Riri malah seuzon ke Mbak Nini. Padahal awal-awal dia nggak mau berpikir buruk soal Mbak Nini, karena yang dia tahu Mbak Nini orangnya baik. Sampai akhirnya sore harinya suaminya kan pulang kerja tuh.
suaminya cerita ke Riri. Suaminya Mbak Nini itu kan teman kerja suaminya Riri. Lah di tempat kerja itu suaminya Mbak Nini itu cerita kalau dia tuh lagi pusing banget. Ditanya dong sama suaminya Riri, kenapa mas pusing? Iya tuh si Nini tiba-tiba minta dibelikan mobil. Sejak si Riri kamu kasih mobil, dia minta mobil sekarang. Uang dari mana Gus? Kan suaminya si Riri kan namanya Agus. Uang dari mana Gus? Saya nggak ada uang. Dia marah-marah, dia maki-maki saya. Ini aja kayaknya saya tidur di kantor aja lah, nggak mau pulang, kata suaminya Mbak Nini. Lah mendengar cerita suaminya itu, yakin banget si Riri ini kalau Mbak Nini itu sebenarnya iri sama Riri. Riri tuh sampai bilang gini ke suaminya, lagian ngapain sih yang kamu beliin aku mobil, kan aku belum perlu-perlu banget. Suaminya malah ngejawab gini, lah ngapain kamu dengerin omongan orang? Kan mobil ini bisa kita pakai kalau pas kita mau holiday, kita nggak perlu kehujanan, kita nggak perlu susah-susah ngiyup kalau pas hujan, anak kita nggak kepanasan. Ngapain kamu peduliin omongan orang? Terus ada satu waktu di mana suaminya ini tuh ngajak Riri dan anaknya buat holiday di sebuah tempat wisata yang memang sudah menjadi wishlistnya si Riri dari lama. Mumpung ada waktu dan ada rezeki, suaminya ngajak lah, yang besok Sabtu kita ke tempat ini, yang kita nginep semalam, nanti minggunya kita pulang. Oke yang Riri langsung beberes. Dan Sabtu pagi mereka berangkat. Dan itu mereka sempat ketemu sama beberapa ibu-ibu komplek plus si Mbak Nini ini di Olijo, tempat belanjaan. Terlihat di situ mimik mukanya Mbak Nini ini nggak enak banget. Tapi suaminya Riri minta buat Riri nggak terlalu mikirin hal itu. Udah. Gak usah dilihat, kata suaminya. Sedangkan ibu-ibu yang lain tuh pada baik banget, bilang, hati-hati ya Mbak Riri, jangan lupa bagi-bagi oleh-oleh. Siap Bu, kata Riri. Sampai Riri have fun banget holiday waktu itu. Dia sempat lupa dengan huru haranya si Mbak Nini. Pulang hari Minggunya itu siang hari. Lah si Riri berasnya kan habis. Dia minjem motor suaminya buat beli beras. Awalnya tuh suaminya aja yang, kan suaminya tuh nawarin, udah aku aja yang beli. Riri nggak mau. Udah ya ngaku aja kamu capek nyetir. Udah kamu istirahat aja sama Dodo itu anaknya. Ya udahlah, Riri pergilah naik motor. Dia pergi di toko kelontong yang jual sembako paling murah di daerah situ. Dia beli beras 5 kilo. Di situ dia ketemu sama dua warga komplek. Sebenarnya namanya Mbak Sinta dan Mbak Iva. Mbak Sinta sama Mbak Iva ini itu kayak bisik-bisik berdua sambil mandang Riri nggak enak. Riri yang orangnya nggak bisa nih membiarkan ini terlalu lama. Dia langsung negor lah ke Mbak Sinta sama Mbak Iva. Mbak, permisi, kenapa ya kok ngebicarain aku kayak gitu? Emang ada apa ya Mbak? Saya ada salah. Si Mbak Sinta itu bilang begini ke Riri, oh maaf ya Riri, bukannya gimana-gimana. Dengar-dengar katanya kamu beli mobil tuh dari hasil pesugihan. Ngedengar itu kan Riri kaget banget. Ya Allah, astagfirullah. Siapa yang ngomong Mbak? Udah beneran apa enggak? Gitu. Jujur aja. Riri bilang, enggak Mbak, itu suami aku udah nabung dari zaman dia pertama kerja di kantor. Terus kemarin tuh dapat pembagian warisan dari kakek neneknya. Terus uang itu diinvestasikan beli mobil Mbak. Ya jaga ini kalau kita perlu kemana-mana itu ada kendaraan, nggak perlu kepanasan, nggak perlu kehujanan. Pure Mbak, nggak ada unsur-unsur pesugihan. Ngapain juga saya pesugihan? Kalau saya pesugihan Mbak, daripada beli mobil mending saya beli rumah. Ya, beli rumah, nggak perlu tinggal di rumah dinas Mbak. Nggak perlu beli beras susah-susah 5 kilo bawa sendiri, mendingan saya nyawa ART kalau saya pesugihan, kan uang saya banyak Mbak. Si dua orang ini saling pandang-pandangan, terus mungkin ngerasa nggak enak ya sama Riri, akhirnya minta maaf. Dan dua orang ini itu akhirnya bilang, maaf ya Riri, saya kira omongannya si itu beneran kamu pakai pesugihan sampai kamu tahu-tahu bisa beli mobil cash. Ya Allah, emang siapa Mbak yang ngomong? Itu si Nini cerita ke kami, jangan ke kami, ke ibu-ibu yang lain juga pas waktu belanja kemarin. Oh ya Allah, kok bisa ya? Lah Riri yang udah kebakar emosi nih ya, habis bayar beras dia langsung tancap gas pergi ke rumahnya Mbak Nini. Kan pagar rumahnya Mbak Nini digembok tuh.
Dia teriak-teriak, dia nggak terima. Mbak Nini keluar, Mbak Nini keluar ya. Kalau kamu nggak ada kalau kamu nggak enak hati sama aku, ngomong aja, nggak usah pakai fitnah ke orang-orang. Aku pakai pesugihan, keluar. Kalau berani ngomong nih di depan aku. Lah gara-gara itu kan semua orang jadi keluar tuh, rame ya kan, tanya tuh kenapa si Riri kenapa tuh sama Nini tuh. Lah dari situlah si Mbak Nini bukannya minta maaf, malah marah-marah sama Riri. Masih ngotot nuduh Riri ini pesugihan lah, inilah itulah. Riri marah, tapi Mbak Nini ini nggak berani keluar dari pagernya. Akhirnya suaminya Riri yang istirahat dengar kan keramaian itu, Riri diajak pulang. Terus suaminya Riri maupun suaminya Mbak Nini minta maaf kepada warga-warga yang lain karena telah menimbulkan keramaian. Riri nggak terima. Akhirnya malamnya setelah sholat isya itu, suaminya Mbak Nini itu mampir ke rumahnya Riri, minta maaf ke Riri dan suaminya atas perbuatan istrinya. Riri bilang begini, Pak, bukan bapak yang harusnya minta maaf, istri bapak. Karena istri bapak tuh mulutnya udah lancang banget. Saya kira istri bapak tuh orangnya baik. Nggak taunya kayak gini Pak ya hatinya. Iri, cemburu sama tetangga. Tetangga punya apa dia nggak mau kalah. Saya sih nggak masalah, tapi jangan fitnah saya. Jangan fitnah suami saya. Malah bilang kita pakai pesugihan buat beli mobil. Ngapain Pak pakai pesugihan? Orang suami saya ini tabungannya juga banyak. Bapak nasihatin tuh istrinya, jangan sampai bikin ulah lagi ya sama saya. Saya bisa lebih dari ini loh Pak, digituin sama Riri yang udah kebakar emosi. Akhirnya setelah itu suaminya Mbak Nini pulang, Riri didem-demin tuh sama suaminya. Sayang jangan kayak gitu lagi ya sayang. Nggak bisa. Kalau suaminya ini maha pemaaf, dia bukan maha pemaaf karena dia bukan Tuhan, katanya Riri. Dia di situ gedek banget ya kan sama si Mbak Nini ini. Sampai di besok Seninnya kan dia belanja tuh. Si Mbak Nini nggak kelihatan belanja. Justru yang belanja katanya orang Lijo itu suaminya Mbak Nini. Suaminya Mbak Nini itu udah belanja dari jam 5. Terus akhirnya jam 6 berangkat kerja. Ibu-ibu akhirnya pada tanya ke Riri, nyangka nggak kamu kalau Nini bakal kayak gitu sama kamu? Padahal udah lama banget loh kalian berteman. Ya masih dalam hitungan bulan kan, hitungannya lama tuh sejak kamu pertama kali pindah sampai sebelum kamu sama si Nini huru-hara itu. Kan kalian berteman kemana-mana bareng. Makanya itu Bu, saya juga bingung, apalagi saya difitnah pesugihan. Ya mana saya terima, orang saya nggak kayak gitu, digituin sama Riri. Dia belum tahu aja Bu, dia musuhnya siapa. Udah nih ya kan, semua orang kayak percaya sama Riri dan malah mengucilkan Mbak Nini. Jujur sebenarnya Riri kasihan ya ketika warga itu memutuskan untuk menjauhi Mbak Nini. Tapi ya sikapnya Mbak Nini aja kayak gitu sama Riri, ya kan? Riri aja nggak nyangka loh, orang yang kelihatannya awal-awal baik, makin lama makin ngelunjak gitu loh. Ada aja gebrakannya, ada aja omongan-omongan yang nggak baik yang dilontarkan untuk dia. Hingga akhirnya Riri yang udah bodoh amat nih sama Mbak Nini, udah capek juga, dia memilih untuk menjauhi orang itu dan hidup damai. Kalau ngobrol sama tetangga tuh ya seadanya aja, dia udah kapok, terlalu humble sama orang. Jadi dia memilih untuk udahlah berkebun aja. Sampai itu hampir setahun dia tinggal di rumah dinas itu. Sebenarnya setelah huru-hara itu semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba anaknya si Riri itu muntah-muntah. Muntah-muntahnya tuh aneh, keluar kayak cacing panjang banget, kayak cacing pita gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, ya kan? Pas waktu dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, anaknya ini sehat kok, nggak cacingan, nggak ada cacing tuh di badannya, maksudnya di darahnya juga nggak ada. Tapi kenapa pas waktu muntah itu keluar cacing dan ada beberapa bercak cairan merah. Udah dilakukan CT scan, itu juga anaknya Riri sehat. Dokter bilang kalau anaknya Riri itu hanya kecapean. Sebenarnya agak nggak nyambung ya, kecapean sama muntahnya anaknya. Akhirnya udahlah, dia coba terima obat dan resep vitamin dari dokter. Terus dia bawa pulang anaknya, karena kan anaknya nggak kritis, jadi nggak bisa berlama-lama di rumah sakit. Kan dia pakai BPJS. Akhirnya dia tiba di rumah, anaknya diminumin obat, kok makin lama, hampir semingguan ya, Riri ngeliat anaknya kok badannya makin kurus, makin nggak mau makan, bukannya sembuh malah makin parah, gitu loh. Akhirnya Riri nangis-nangis telepon ibu mertuanya.
Si Riri ini kan ibunya sudah meninggal dunia. Jadi dia itu kalau butuh apa-apa ya ke ibu mertuanya. Soalnya ibu mertuanya tuh udah Riri anggap seperti ibu sendiri saking baiknya. Di telepon itu dia cerita-cerita curhat ke ibu mertuanya sambil nangis-nangis ditemenin sama suaminya. Ibu mertuanya itu bilang begini, "Ri, kayaknya Dodo itu bukan sakit medis dari." Maksudnya gimana, Bu? Coba kamu cari ustadz atau cari orang pinter gitulah yang bisa nyembuhin Dodo. Lah, si Riri itu kan pernah dengar katanya Bu Yesi itu dibawa ke rumah seorang kiai, ya kan? Dia cobalah datang ke rumahnya Bu Yesi untuk minta kontaknya Pak Yai. Dikasih lah sama Bu Yesi. Gak pakai lama, malam itu juga Riri langsung bawa Dodo diantar sama suaminya pergi ke rumahnya Pak Yai. Setelah Bu Nyai, istrinya Pak Yai itu ditelepon sama Bu Yesi. Tiba di sana mereka disambut dengan baik. Dodo dipersilakan masuk, ya kan? Setelah itu Dodo diobatin kayak semacam diruqyah gitu. Terakhir dikasih air minum air doa. Udah nih Dodo minum ya kan, glek-glek. Dodo sempat membaik. Beberapa hari ke depan tuh kelihatan Dodo itu udah mulai nafsu makan, Dodo udah mulai ceria, udah mulai gerak. Tapi tiba-tiba jatuh lagi, sakit lagi. Lah kali ini di tubuhnya Dodo itu muncul kayak ruam. Ruamnya tuh kayak orang apa ya? Kayak orang kena cacar air, bukan ya? Kayak ruam gitu loh. Ruam tuh muncul kayak belentong-belentong di badannya Dodo. Dodo ngerasa badannya panas, gatel. Terus pas waktu dibawa balik ke rumahnya Pak Yai, ternyata Pak Yai itu lagi jatuh sakit, gak bisa ngobatin Dodo. Dibawa pulang lagi lah si Dodo, ya kan? Dia telepon ibu mertuanya dan ibu mertuanya bilang gini, "Udah gini aja, coba ibu teleponin kenalan ibu ya. Nanti kalau bisa besok ibu bapak sama kenalan ibu itu ke rumah kamu ya." "Oh ya Bu, ya Bu." Ayo singkat cerita, besok Minggu ibu bapak sama kenalan ibunya ini datanglah ke rumahnya si Riri. Pas waktu seorang ini ngelihat kondisinya Dodo, orang ini langsung bilang, "Kalau anakmu tuh diguna-guna sama orang. Orangnya nggak jauh kok dari sini." Lah awal-awal Riri itu nggak mikir ke Mbak Nini, mikirnya entahlah persaingan suaminya atau siapa gitu kan. Akhirnya Dodo diobatin. Dodo tuh sempet muntah cairan merah banyak banget. Katanya si ibu ini udah nggak apa-apa. Semakin dia muntah semakin bagus karena itu yang masuk dalam tubuhnya keluar gitu kan. Sampai akhirnya Dodo lemas, dikasih minum air degan hijau. Alhamdulillah si Dodo ini bebek saja. Akhirnya dia mau makan, dia sambatan lapar, disuapin lah sama Riri, ya kan. Si orang ini kenalan ibu mertuanya itu bilang begini, "Mbak, ini kayaknya kalaupun Dodo sembuh, Dodo itu pasti dikirim lagi." Riri langsung khawatir kan, terus gimana caranya Bu biar Dodo nggak dikirimin lagi sama orang itu. Si orang ini bilang, "Caranya kita kembalikan aja. Siapa tahu dengan kita kembalikan, orang itu menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi." Riri mikir-mikir. Biasanya kan dia dinasehatin kan sama orang tuanya. Kalau ada yang berbuat jahat sama dia, jangan sampai dibalas jahat. Sebenarnya Riri nggak mau ngembaliin apa yang itu. Pokoknya dihilangin aja lah dari Dodo dan rumah ini. Biar keluarganya kembali aman. Tapi ngelihat Dodo yang masih kecil, masih umur 2 tahun harus mengalami kejadian seperti itu. Suaminya Riri yang pertama maksudnya kayak bengkrak gitu, "Udah baringin." Riri lambat laun juga berpikir, ya kayaknya dia perlu membuat teguran kepada orang yang tega melakukan hal itu ke anaknya. Kalaupun nggak suka sama dia, ya dia aja yang diserang, jangan anaknya. Akhirnya si Riri mengiyakan setelah mempertimbangkan banyak hal. Dia akan dibalikan lah. Malam itu dibalikan. Dan tiba-tiba ketika proses itu selesai, terdengar suara ledakan. Dan suara ledakan itu bersumber dari rumahnya Mbak Nini. Semua orang tuh pada keluar. Yang ada di komplek itu semuanya pada keluar. Dan rumahnya Mbak Nini itu gentengnya ada yang berlubang. Terus gak berselang lama Mbak Nini ngeluh sakit gitu kan. Suaminya keluar minta tolong. Pas Mbak Nini dibawa keluar, dilihat bagian wajahnya Mbak Nini itu sudah menghitam, kayak terbakar tapi nggak terbakar gitu loh. Dibawalah ke rumah sakit, ya kan. Nggak tahu apa yang terjadi sama Mbak Nini. 3 hari setelahnya Mbak Nini itu pulang, tapi kondisi psikisnya itu terganggu. Jadi dia itu tiba-tiba kayak orang
Kaget dong warga, apalagi Riri. Terus Riri telepon cerita ke ibunya. Ternyata ibunya tuh dikasih tahu sama kenalannya itu kalau hal ini balik ke pengirimnya, pengirimnya itu bisa saja langsung atau pengirimnya itu akan mengalami gangguan kejiwaan. Bener, luka di wajahnya Mbak Nini itu pelan-pelan sembuh ya, tapi kondisi itunya loh akhirnya terganggu. Hingga sekitar ya hampir 3 mingguan lah setelah apa yang diterima Dodo dikembalikan ke pengirimnya, terus Mbak Nini menjadi seperti itu. Pagi hari ini ceritanya itu si Riri itu mau buang sampah, ya kan, di daerah depan ini tuh itu kan nggak ada rumahnya kan cuma satu garis gini toh, ya kan. Di depan tuh taman, biasanya dipakai orang buat parkir mobil, parkir motor. Nah di situ ada muncrat, di situ ada pohon beringin. Pohon beringinnya tuh udah tua, tapi sejauh Riri tinggal di sana, pohon beringin ini nggak ada apa-apa kok, nggak ada horor, nggak ada apa-apanya. Pas Riri mau buang sampah ke depan, Riri kaget banget ngelihat ke pohon beringin itu, kok kayak ada yang apa namanya gantung ya di situ ya, kok gantungnya muter ya, itu apa ya, diliatin dong sama Riri. Riri yang penasaran makin lama makin ngedeket. Terus ada nih tetangga yang lain juga buang sampah ke depan. Tanya Mbak Riri, kenapa Mbak? Bu, lihat deh Bu, itu apa ya Bu ya? Pas dideketin, ternyata itu Mbak Nini yang sudah pakai mukena. Kaget dong ibu-ibu ini yang buang sampah, pada teriak. Akhirnya semua orang bangun. Ngelihat itu juga nggak kalah kagetnya, apalagi suaminya Mbak Nini, karena posisinya pada waktu itu suaminya Mbak Nini lagi tidur, dan memang beliau itu nggak sholat jamaah di masjid, yang sholat jamaah itu cuma istrinya. Karena kan momen-momen itu ya 2 hari sebelum kejadian itu Mbak Nini itu terlihat kondisinya baik, sudah mulai membaik dan sering sholat berjamaah di masjid. Sama suaminya dibiarin selama tidak ada laporan apa-apa gitu loh. Nah pada waktu itu si istrinya ini sempat bangunin suaminya, Mbak Nini ini sempat bangunin suaminya minta izin buat sholat di masjid. Sama suaminya diizinin tuh, ya kan. Nggak taunya istrinya malah begini. Yang jadi pertanyaan, gimana bisa Mbak Nini naik ke ranting pohon beringin itu dan melakukan hal itu? Itu yang jadi pertanyaan di benak masyarakat sekitar. Soalnya nggak ada yang tahu bagaimana prosesnya. Di situ juga nggak ada CCTV yang menangkap pergerakan anehnya Mbak Nini. CCTV-nya itu cuma mengarah ke arah pagar keluar sama pagar belakang. Jadi nggak ada tuh di rumah itu orang-orangnya pasang CCTV. Tahu-tahu mereka pas waktu mau buang sampah ngelihat Mbak Nini sudah dalam keadaan seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kejadian itu entah kenapa pohon beringin ini vibes-nya tuh jadi serem banget. Apalagi kalau hampir menjelang maghrib. Horornya tuh kayak kuat banget. Setiap kali orang lewat pohon beringin itu pasti langsung lari terbirit-birit gitu. Lah si Dodo sering banget ngomong ke Riri kalau di situ ada setan. Mama ada setan, mama ada setan. Padahal pas Riri lihat nggak ada apa-apa. Anak-anak yang lain juga ngomong yang sama tuh kayak Dodo. Akhirnya sejak kejadian itu semua rumah diwajibkan pasang CCTV yang jaga nih agar kejadian ini tidak terulang kembali. Riri rasanya masih nggak percaya kalau inget kejadian itu. Dan sampai detik ini Riri masih tinggal di rumah dinas tersebut, karena suaminya kan masih menjadi pegawai aktif di perusahaannya. Dan sampai detik ini juga pohon beringin itu kesannya masih horor, masih vibes-nya itu serem gitu loh. Kalau dilihat, kalau diamatin tuh kayak ada sesuatu yang sulit dideskripsikan. Seolah-olah di situ kayak ada orang, tapi pas dilihat nggak ada orang. Kalau orang jalan tuh kayak ada yang ngeliatin dari pohon itu, padahal nggak ada siapa-siapa di pohon itu. Entahlah di situ ada apa, menurut kalian gimana? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar.
Jadi itu tadi ceritanya Riri. Riri terima kasih banyak ya sudah mau berbagi ke aku dan ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Semoga dari ceritanya Riri ini ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Sehat-sehat selalu Riri, dan titip salam untuk keluarga. Buat kalian yang belum belum subscribe aku, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Buat kalian yang mau berbagi cerita, silahkan cek di kolom deskripsi karena semua informasinya sudah aku sertakan di bawah. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar dan sapa aku, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video baru menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.